Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Welcome back to my channel. Selamat berjumpa kembali tentunya di channel ini teman-teman. Dari beberapa cuplikan video di depan juga tentunya. Dan sekarang kita akan beralih tema atau beralih informasi tentang berita olahraga untuk hari ini. Untuk pembahasan yang akan kita bahas untuk hari ini tak kalah menarik ya teman-teman semuanya. Yaitu yang akan kita bahas untuk hari ini, yaitu yang akan saya sampaikan adalah hal yang cukup menarik juga tentunya. Yaitu dengan pembahasan yang akan kita bahas untuk hari ini, yaitu adalah Arne Slot buka alasan asli cadangkan Muhammad Salah pada laga West Ham versus Liverpool. Apakah alasannya? Akan kita bahas secara singkat dan padat, tentunya dalam sebuah hiburan semata saja tentunya. Dari beberapa informasi berita olahraga teman-temanku semuanya, yaitu adalah Liverpool kembali kehilangan poin penting setelah tumbang, setelah tahan imbang ya tentu 3-3 oleh Leeds United pada pekan ke-15 Premier League tentunya 2025-2026, yaitu di Elland Road tentunya pada hari Minggu. Hasil ini sempat membuat The Reds gagal bangkit setelah performa yang menurun, yaitu semenjak akhir September tentunya. Dan untuk laga yang berlangsung dramatis ya tentunya karena Liverpool sempat unggul 2-0 lewat gol Hugo Ekitike pada 48 dan 50 tentunya untuk Leeds, kemudian membalas lewat penalti Dominic Calvert-Lewin dan gol dari Anton Stach yang menghidupkan kembali permainan tuan rumah sendiri. Untuk Dominic sendiri tentunya yang sempat membawa Liverpool kembali memimpin pada menit ke-80. Namun petaka datang di menit-menit akhir ketika Ao Tanaka sukses mengentarkan gawang The Reds dan memastikan laga berakhir dengan imbang tentunya. Dan untuk tambahan poin membuat Liverpool bertambah di papan tengah ya tentunya, dan masih kesulitan memperbaiki posisi. Untuk konsentrasinya kembali menjadi masalah utama tentunya ya teman-teman. Dan untuk tim asuhan dari Arne Slot sendiri, yaitu di paruh pertama musim tentunya. Untuk yang berikutnya, yaitu adalah Arne Slot ungkap alasan mencadangkan Muhammad Salah di Elland Road tersebut tentunya. Sebelum pertandingan itu dimulai tentunya, untuk Arne Slot sendiri sudah memancing tentunya tanda tanya besar di kalangan publik ketika ya Muhammad Salah sebagai pemain cadangan. Ya, keputusan ini cukup mengejutkan karena Liverpool sangat membutuhkan kemenangan untuk kembali ke jalur yang tepat. Dan untuk Arne Slot sendiri telah menegaskan bahwa pilihannya bukan keputusan emosional tentunya, tetapi juga murni pertimbangan taktik yang menghadapi Leeds. Dan menurutnya Leeds datang dengan rasa percaya diri yang sangat besar setelah kemenangan atas Chelsea di laga sebelumnya. Dan ia juga menilai situasi ini untuk menuntut kompetisi tim berada di lini serang. Dan untuk pelatih asal Belanda tersebut telah menekankan bahwa dirinya bertanggung jawab memilih pemain yang paling sesuai dengan kebutuhan pertandingan. Untuk Arne Slot juga menilai untuk identitas dan gaya bermain Leeds membutuhkan struktur berada di sektor depan Liverpool tentunya. Untuk yang berikutnya, yaitu adalah Arne Slot telah menyampaikan alasannya secara langsung dengan wawancara berita olahraga yang sebelumnya. Pertandingan ini bukanlah keputusan yang mudah karena semua tahu betapa hebatnya ia, namun saya bertanggung jawab untuk memilih tim yang menurut saya kita membutuhkan saat ini, dan itulah mengapa saya mengambil keputusan ini, terang Arne Slot teman-teman. Dan untuk yang berikutnya, jangan lupa untuk saksikan pertandingan dari Liga Champions. Liverpool akan bertemu Inter Milan pada tanggal 10 Desember 2025, yaitu jam 3 malam waktu Indonesia Barat. Dan untuk yang berikutnya, untuk Leeds United akan bertemu Brentford pada laga Premier League pada tanggal 14 Desember 2025 jam 23:30 waktu Indonesia Barat, terutama di Indonesia teman-teman.
Untuk yang berikutnya, Muhammad Salah akui sangat kecewa terus dicadangkan. Yaitu di sisi lain juga untuk Muhammad Salah tidak menutupi sebuah kekecewaan atas keputusannya tersebut. Bintang asal Mesir itu kembali harus duduk di bangku cadangan, sesuatu yang jarang terjadi dalam karirnya di Liverpool. Yaitu Salah merasa dirinya masih layak berada di tim utama, yaitu terlebih setelah kontribusinya selama bertahun-tahun bersama klub tersebut. Untuk performa solid pada musim lalu disebut sebagai bukti bahwa ia masih berada di level tertinggi dan dapat memberikan dampak yang sangat besar. Keputusan untuk Arne Slot sendiri yaitu yang mengambil mencadangkan dan membuat Muhammad Salah merasa tidak memahami situasi dalam skuad itu sendiri. Dan itu bahkan telah mengakui tidak mendapatkan penjelasan ya tentunya yang jelas terkait alasan tidak menjadi starter teman-teman. Dan dari beberapa kumpulan berita olahraga juga, yaitu merupakan salah satu yang penyampaian rasa frustasinya dengan tegas. Dan ia telah berkata, dan saya tidak percaya, saya sangat kecewa dan saya telah membuat begitu banyak untuk klub ini selama bertahun-tahun terutama pada musim lalu, ujarnya teman-teman. Dan untuk yang berikutnya kita akan masuk ke dalam pertengahan segmen video kita untuk hari ini. Bagi teman-temanku semuanya yang baru berjumpa atau yang baru bergabung, silahkan tinggalkan jejak dengan cara berkomentar di video ini tentunya. Untuk yang berikutnya yaitu dengan pembahasan tak kalah menarik juga, yaitu adalah Real Madrid ya. Dejan Huijsen tak lagi punya garansi starter. Tanda babak baru dimulai teman-teman. Apakah maksudnya akan kita bahas juga secara singkat dan padat, tentunya dalam sebuah hiburan semata saja. Dari beberapa informasi berita olahraga, Real Madrid telah memasuki fase yang sangat penting dalam persaingan di lini belakang mereka. Dan situasi ini juga membuat konsentrasi atau konsekuensinya langsung kepada Dejan Huijsen, bek muda yang sempat mencuri perhatian semenjak datangnya pada musim panas lalu, dan kini ia menghadapi kenyataan baru. Posisinya sebagai starter tidak lagi aman. Perubahan ini terjadi begitu cepat, hanya dalam hitungan pekan. Untuk Dejan Huijsen sendiri awalnya yaitu menjadi pilihan utama Xabi Alonso berkat kombinasi dan performa dan impresif dan krisis cedera yang melanda di lini pertahanan Real Madrid. Dan kini ia tampil untuk meyakinkan, untuk menunjukkan kualitasnya yang matang serta kemampuan membaca pemain yang membuatnya yang dianggap pantas untuk menghuni susunan inti. Ya, namun situasi berubah drastis ketika beberapa kesalahan mulai muncul dalam permainannya sebelum cedera untuk memaksanya menepi teman-teman. Kini dengan para back senior pulih dan skuad ke skuad tentunya, Huijsen berada dalam kondisi yang sama sekali berbeda dan ia belum mendapatkan lampu hijau medis, dan ia dari hasil pemeriksaan untuk hari ini akan menentukan kapan ia kembali merumput tentunya. Dan akan tetapi salah satu sudah jelas, dan ia harus kembali berjuang untuk merebut tempat yang sebelumnya menjadi miliknya teman-teman. Persaingan yang ketat kembali mengemuka di lini belakang Real Madrid. Yaitu dari beberapa berita olahraga juga telah menggambarkan bagaimana posisi Huijsen sendiri mengalami perubahan yang sangat signifikan. Real Madrid kini kembali diperkuat Eder Militao dan Antonio Rudiger, dua bek yang selama ini menjadi pondasi pertahanan tim dan kemudian sempat absen dalam jangka panjang, yaitu membuat Alonso sendiri yaitu kehabisan opsi hingga akhirnya mereka memberikan kesempatan besar kepada Huijsen. Dan kembalinya Militao dan Rudiger bukan sekedar formasi, dan mereka langsung tampil sebagai starter melawan Girona dan kemudian menghadapi Athletic Bilbao. Lebih dari itu, duet ini yaitu membuat Los Blancos telah mencatatkan clean sheet tentunya, sekaligus meraih kemenangan Liga pertama dan 4 pertandingan terakhir. Dan pencapaian tersebut telah menghadirkan yaitu pesan kuat yang telah mengamankan dan ketegasan dari Militao dan Rudiger masih jadi starter utama di jantung pertahanan. Untuk di sisi lain juga untuk Dejan Huijsen sendiri yaitu masih harus menunggu hasil tes medis untuk memastikan kelanjutan kiprahnya. Cedera yang dialaminya membuat posisinya
tergeser secara alami tentunya. Dan kini berada dalam situasi yang akan menjadi ujian mental ya tentunya, sekaligus momentum pembuktian diri teman-teman. Untuk yang berikutnya yaitu adalah statistik menarik dan tantangan yang menanti Huijsen di Real Madrid tentunya. Yaitu meskipun sedang berada dalam tekanan, kontribusi Huijsen sepanjang musim ini tidak bisa disepelekan. Dan ini sudah 11 kali tampil sebagai starter dan ia telah mencatatkan rata-rata lebih dari 10 aksi defensif per pertandingan. Selain itu, 2 clean sheet juga yang diawasi langsung olehnya telah menunjukkan bahwa ia mampu memberikan kestabilan dan saat dipercaya tentunya. Performa tersebut telah menunjukkan potensi besar seorang bek muda yang telah memiliki insting bertahan matang, namun kesiapan mental untuk bersaing di level tertinggi kini menjadi faktor utama yang akan menentukan langkahnya yang berikut. Begitu dinyatakan fit juga dan ia harus kembali membuktikan bahwa ia memang layak menjadi bagian inti dari proyek Real Madrid di bawah Alonso sendiri. Yaitu dengan jadwal yang padat dan kebutuhan rotasi juga, peluang Huijsen belum tertutup, namun persaingan telah kembali ke bentuk ideal, ketat, seimbang, dan tanpa jaminan. Kini keputusan ada pada Alonso dan pada Huijsen sendiri untuk menunjukkan apakah awal musim yang gemilang itu dapat berlanjut menjadi konsentrasi dalam jangka panjang teman-teman. Untuk yang berikutnya, untuk top klasemen La Liga pada pekan ini tentunya Barcelona berada pada peringkat pertama dengan torehan poin 40. Peringkat kedua yaitu adalah Real Madrid dengan torehan poin 36 dan peringkat ketiga adalah Villarreal dengan torehan poin 35. Untuk yang berikutnya kita akan masuk ke dalam akhir video kita untuk hari ini atau akhir segmen kita untuk hari ini dengan pembahasan yang tak kalah menarik tentunya, yaitu adalah Jaides ya tampil apik bantu Sassuolo benamkan klub David De Gea di zona degradasi teman-teman ya. Pembahasan yang sangat menarik juga yang hanyalah bersifat sebuah hiburan semata saja teman-teman. Yaitu dari beberapa informasi berita olahraga, yaitu back timnas Indonesia Jaides tampil apik pada laga Sassuolo versus Fiorentina, yaitu di pekan ke-14 Serie A 2025-2026 pada hari Sabtu kemarin. Fiorentina juga mendominasi penguasaan bola di pertandingan ini dan mereka bahkan mencetak gol lebih dahulu melalui rekannya yaitu adalah Ronaldo tersebut. Dan namun dalam situasi Sassuolo sendiri tak goyah dan mereka bisa bangkit menjebol gawang David De Gea melalui dari Christian Volpato dan dari rekan-rekannya setimnya juga. Hasil ini juga membuat Sassuolo sendiri yaitu sekarang telah mengemas 20 poin dari 14 pertandingan. Mereka naik ke peringkat ke-18 sementara di Liga Inggris tentunya. Dan untuk yang berikutnya yaitu adalah sekarang Fiorentina makin terbenam di dasar klasemen tentunya ya. Dan mereka ada di posisi terbawah alias 20 dengan koreksi 6 poin saja dari 14 laga tentunya. Babak pertama Sassuolo versus Fiorentina. Yaitu Sassuolo sendiri itu langsung dikejutkan pada menit ketiga, yaitu ketika Moise Kean yaitu mendapat peluang emas di depan gawang, namun tembakannya melambung tinggi dan melebar ke sisi kanan. Itu juga membuat Fiorentina gagal membuka skor lebih cepat dan peluang itu berawal dari skema bola mati yang disuplai Ronaldo itu sendiri teman-teman. Untuk yang berikutnya yaitu adalah bagi tuan rumah yaitu hadir pada menit ke-7 yaitu setelah pemain dari Murid ya tentunya melakukan pelanggaran yaitu dalam kotak penalti dan wasit tanpa ragu menunjukkan titik putih, juga memberikan Fiorentina kesempatan untuk memimpin lebih dahulu dan situasi ini juga menambahkan tekanan bagi Sassuolo
untuk masih berusaha membangun permainan itu sendiri, teman-teman. Untuk yang berikutnya ya teman-temanku semuanya, yaitu adalah 2 menit berselang, yaitu hasilnya telah menugaskan tugasnya sebagai eksekutor penalti ya, dengan ketenangan, dan ia juga melepaskan tembakan ke sisi kiri pojok kanan bawah, yaitu membuat dari Muric terkecoh. Gol tersebut membawa Fiorentina unggul 0-1 tentunya. Yaitu jalan turun minum, yaitu Sassuolo kembali menebarkan ancaman, yaitu melalui sepakan dari pemain tersebut dari luar kotak penalti, dan tembakannya keras telah mengarahkan ke sudut kiri bawah, tetapi David De Gea kembali menunjukkan refleks yang brilian. Fiorentina dipaksa bertahan di menit-menit akhir di babak pertama tentunya. Dan jangan lupa untuk saksikan pertandingan yang selanjutnya pada Liga Serie A. AC Milan akan bertemu Sassuolo pada tanggal 14 Desember 2025 jam 18:30 waktu Indonesia Barat, teman-teman. Dan untuk Fiorentina akan bertemu Hellas Verona, yaitu pada tanggal 14 Desember 2025 jam 21 malam ya, tentunya jam 9 malam tentunya, teman-teman ya, terutama waktu Indonesia Barat, terutama di Indonesia juga tentunya. Untuk yang berikutnya yaitu adalah memasuki babak kedua, Fiorentina mencoba meningkatkan intensitas serangan untuk mencari gol penyeimbang pada menit ke-51. Untuk Moise sendiri yaitu mendapatkan peluang melalui sundulan di tengah kotak penalti, dan sayangnya bola melenceng tipis ke kanan dan belum mengubah skor itu tersebut. Untuk pertandingan yang sempat berjalan ketat di lini tengah, itu sebelumnya Sassuolo kembali menemukan momentum pada menit ke-65, yaitu juga telah memanfaatkan ruang sisi kiri kanan kotak penalti dan telah melepaskan tembakan kaki kanan yang sulit untuk dihentikan. Gol tersebut membuat Sassuolo unggul 3-1 dan semakin percaya diri tentunya. Untuk Fiorentina sendiri yaitu berusaha merespon untuk melalui upayanya pada menit ke-76, baik itu dari sundulan dari tengah kotak penalti yang sempat mengarah ke gawang, dan namun menurut pemain belakang Sassuolo sukses melakukan blok krusial. Upaya tersebut telah menunjukkan bahwa Fiorentina belum menyerah meskipun dalam posisi tertinggal tentunya, teman-teman. Yaitu menjelang akhir pertandingan, Fiorentina kembali mencoba peruntungan, yaitu melalui dari Fortini dari kotak penalti, namun untuk tembakan pada menit ke-87 justru melambung tinggi dan untuk melebar ke sisi kanan, dan menurut harapannya juga, dan mereka semakin menipis. Untuk Sassuolo tetap fokus menjaga keunggulannya tersebut. Itu teman-temanku semuanya dalam beberapa informasi berita olahraga yang dapat saya sampaikan untuk hari ini ya teman-teman ya. Itu adalah merupakan pembahasan yang sangat menarik juga yang saya sampaikan untuk teman-teman semuanya. Jika pembahasan ini menarik, silahkan tinggalkan jejak dengan cara berkomentar di video ini jika pembahasan ini menarik teman-temanku semuanya. Itu ya teman-temanku semuanya, jika ada saya salah kata nantinya ya teman-teman ya, saya mohon maaf saja. Apapun yang saya sampaikan di video ini semuanya adalah merupakan sebuah hiburan semata saja teman-teman. Saya akhiri saja dengan mengucapkan Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.